Selamat siang para hadirin sekalian dan para judges. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi yang kami develop, yaitu bernama Rain Apps. Rain Apps itu apa? Rain Apps adalah sebuah aplikasi dari kepanjangan Real Time Face Emotion and Hand Sign Detection. Nah, untuk Real Time Face Emotion-nya akan dijelaskan oleh Saudara Fauzan. Silakan Saudara Fauzan. Baik, terima kasih Mas Rahman. Kemudian untuk quizzer kontennya, yang pertama itu ada introduction, kemudian tentang face emotion detection, yang terakhir adalah tentang hand sign detection. Next. Kita masuk ke dalam introduction. Baik, untuk Rain Apps itu sendiri, kami menggunakan dua teknologi. Yang pertama adalah untuk face emotion detection-nya, kami menggunakan TensorFlow yang kami training menggunakan computer vision technology dan juga deep learning ya. Kemudian menghasilkan output yaitu bisa memprediksi face emotion dari seseorang. Gitu. Dan kemudian yang kedua adalah tentang hand sign detection. Kami menggunakan MediaPipe. Gitu. Nah, dua teknologi ini juga sering digunakan pada company-company besar seperti Intel, Apple, dan juga Google. Begitu. Next. Nah, film berjudul Minority Report ini merupakan sebuah film yang menginspirasi kami untuk membuat final project ini, yaitu Rain Apps, karena film tersebut sangat mencerminkan, benar-benar mencerminkan tentang computer vision itu sendiri dan juga gesture recognition. Jadi film tersebut memperlihatkan bagaimana hand gesture itu bisa membuat sebuah output gitu ya. Contohnya kayak pada saat layarnya bisa bergerak, pada saat tangannya bergerak dan sebagainya. Begitu. Next. Nah, kemudian ini merupakan sebuah overview bagaimana gesture itu terekam dan kemudian akan menghasilkan sebuah output gitu. Contohnya kayak dengan tangan kita bergerak sekecil atau sebesar apapun energinya, kemudian dideteksi oleh kamera gitu ya. Nah, kemudian akan menghasilkan sebuah output melewati proses-proses machine learning. Nah, contohnya adalah pada saat output itu bisa jadi, contohnya pada saat di mobil gitu sudah mempunyai teknologi hand gesture, kemudian orang tersebut bisa menaikkan atau menurunkan volume audio di mobil tersebut gitu. Next. Nah, kemudian kita masuk ke dalam face emotion detection. Nah, kami mencari dataset dari Kaggle mengenai face emotion detection, yaitu ada emotion berupa happy, angry, sad, fear, dan juga neutral. Kemudian kami mentraining data tersebut menggunakan dua model. Yang pertama ada custom build CNN, dan kedua ada transfer learning method dengan menggunakan efficient net B0. Itu. Kemudian kami akan memperlihatkan komparasi dari kedua model tersebut. Next. Nah, untuk custom build CNN model, kami melakukan training menggunakan epoch sebesar 70 dan juga kami menggunakan callback juga. Dengan alasan pada saat model tersebut melakukan training, jika terjadinya potensi overfit atau underfit, model tersebut akan berhenti melakukan training gitu. Kemudian untuk model custom build CNN ini berhenti pada epoch ke-9. Kemudian kita bisa lihat juga akurasi yang didapat sebesar 58% dengan loss-nya sebesar 1. Gitu. Next. Nah, kemudian kami juga mencoba menggunakan pre-train model, yaitu efficient net B0. Kami juga ngasih settingsnya juga sama dengan epoch sebesar 70 dan juga kami menggunakan callback pada saat model tersebut berpotensi overfit atau underfit, model tersebut akan berhenti melakukan training. Begitu. Kemudian hasil yang didapatkan itu akurasinya sebesar 43% dengan loss sekitar 1,3. Kemudian model ini berhenti pada saat epoch ke-14. Gitu. Nah, cuman kita bisa bandingkan dari segi grafik, kalau misalnya efficient net B0 itu sangat-sangat spike ya pada setiap epochnya gitu, sehingga kurang konsisten dibanding custom build CNN kami gitu. Next. Nah, karena kami
menyimpulkan bahwa custom build CNN dari kami lebih baik dibandingkan efisien NetB0. Kita melihat dari segi akurasi, sehingga kami melakukan model inference menggunakan custom build CNN gitu. Nah, kemudian kami coba kepada foto 12 foto gitu. Tapi kita bisa lihat bahwa ada salah satu foto yang mendeteksi bahwa terdapat dua emotion dari foto tersebut. Nah, itu kita bisa bilang sebagai false positif karena bisa jadi dataset yang kami gunakan kurang bagus, atau mungkin juga dataset yang kami gunakan kurang banyak datanya, sehingga dapat menimbulkan hal tersebut begitu. Kemudian juga kita bisa lihat dari classification report-nya bahwa dari segi F1 score untuk emotional fear itu sangat rendah, sekitar 0,34, sehingga itu bisa terjadi karena bisa jadi dengan asumsi dataset yang kita menggunakan juga tidak begitu banyak data-datanya, dan kemudian juga kami juga berasumsi bahwa fear itu sangat mirip dengan emotion set. Jadi mungkin pada saat melakukan training datanya, machine learning-nya tidak begitu baik dalam menanggapi hal tersebut begitu. Karena kurangnya data, baik lagi karena kurangnya data begitu. Next. Kemudian untuk hand sign detection akan dijelaskan oleh Mas Rahman. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang hand sign detection. Apa itu hand sign detection? Objektifnya adalah mendeteksi sebuah motion melalui artificial intelligence approach. Jadi teknologi di balik hand sign detection yang kami buat adalah menggunakan library MediaPipes. MediaPipes adalah sebuah library yang di-develop oleh Google dengan base framework-nya dari base language-nya dari C++, dan dia bisa cross platform, bisa cross language juga, jadi sangat fleksibel dan sangat scalable gitu. Nah, dari model ini mendeteksi tangan kita dengan 21 koordinat ya. Jadi setiap koordinat itu merepresentasikan motion yang berbeda-beda gitu. Jadi dalam pembuatan modelnya juga menurut informasi bahwa melakukan training dengan 30.000 tangan manusia. Jadi itu sangat bagus sekali dan sangat banyak sekali. Dan akurasi precision-nya itu di angka 95%. Sedangkan untuk loss-nya itu menggunakan regular cross entropy, di angka loss-nya ada di 85%. Oke, itu sekian presentasi dari kami. Kami lanjutkan kepada model yang sudah kami buat. Sebelumnya saya nonaktifkan dulu kamera saya. Dalam aplikasi kami ini ada 3 fitur, yaitu pertama webcam live feed langsung gitu, mendeteksi langsung dari wajah kita untuk mendeteksi mood detection itu sendiri. Oke, di sini wajah saya sudah terdeteksi. Dalam model melihat bahwa wajah saya mendeteksi sebagai wajah yang netral gitu. Mari kita coba untuk mood yang lain, seperti happy misalnya. Oke, coba kita coba fear. Ini memang agak susah untuk mendeteksi karena kurangnya pencahayaan di sekitar kamar saya. Coba kita pindah lagi ke mode yang lain, angry. Ya, berhasil. Lalu kita stop, kita pindah ke fitur yang lain. Nah, fitur hand sign detection sendiri kami mencoba untuk membuat di satu aplikasi secara langsung.
Namun pada prakteknya, model tidak bisa mendeteksi tangan saya sebagaimana mestinya. Jadi untuk hand sign detection ini yang menggunakan media part libraries, itu dia harus menginitiate di luar aplikasi dari aplikasi yang kita bangun. Seperti ini. Ya. Terlihat jelas tangan saya terdeteksi dengan sangat baik. Oke. Dan fitur yang terakhir adalah mengupload sebuah gambar yang agar model kami memprediksi mood gambar tersebut seperti apa. Kita contoh salah satu aja, ini. Kita proses. Ya, model memprediksi itu adalah sebuah gambar yang sedang marah, yaitu sesuai dengan gambar yang kita punya. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya Rahman dan Fauzan undur diri. Kami kembalikan kepada judges dan Mas Afif. Terima kasih.